Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bab yang ke-211, bab istihbabi sujudi syukri inda husuli ni'matin zahiratin aw indifa'i baliyatin zahirah. Bab sunnahnya untuk bersujud syukur ketika kita mendapatkan satu nikmat yang nyata atau kita terhindar dari bencana yang nyata. Hadis nomor 1159. An Sa'd bin Ubay Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ia telah berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mim Makkah nuridul Madinah, dari kota suci Makkah menuju kota Madinah. Falamma kunna qariban min Azra, maka tatkala kami telah dekat dari daerah yang namanya Azra, nazala thumma rafa'a yadayhi. Nabi SAW kemudian beliau turun dan beliau mengangkat kedua tangannya. Fada'allaha sa'atan, maka kemudian berdoa kepada Allah sesaat waktu. Thumma kharra sajidan, kemudian beliau tersungkur bersujud. Famakatha tawilan, maka kemudian beliau tetap dalam keadaan sujud itu dalam waktu yang cukup lama. Tsumma qama, kemudian Nabi bangkit, farafa yadayhi sa'atan, lalu kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya sesaat waktu. Tsumma kharra sajidan, lalu kemudian Nabi tersungkur kembali bersujud. Fa'alahu thalathan, beliau lakukan ini 3 kali. Wa qala, lalu kemudian beliau bersabda, inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati, sesungguhnya aku telah memohon kepada Tuhanku dan aku memberikan syafaat untuk umatku. Fa'atani thulutha ummati, maka kemudian Allah menganugerahkan kepadaku 1/3 dari umatku. Fa kharartu sajidan li rabbi syukra, lalu kemudian aku tersungkur bersujud kepada Tuhanku sebagai bentuk rasa syukur. Tsumma rafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kembali kepalaku. Fasa'altu rabbi li ummati, aku kemudian meminta kembali kepada Rabbku untuk umatku. Fa'a'tani thulutha ummati, lalu Allah menganugerahkanku 1/3 tambahan dari umatku. Fa kharartu sajidan li rabbi syukra, maka aku pun tersungkur bersujud kepada Tuhanku sebagai bentuk rasa syukur. Tsumma rafa'tu ra'si, kemudian aku kembali mengangkat kepalaku. Fasa'altu rabbi li ummati, kemudian aku minta kembali kepada Rabbku untuk syafaat umatku. Fa'a'tani thuluthil ukhar, maka kemudian Nabi memberikan kembali kepadaku 1/3 yang lain. Fa kharartu sajidan li rabbi, maka kemudian aku tersungkur bersujud kepada Rabbku. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam
Abu Dawud dalam kitab Babu Sujudi Syukur nomor 2394 dalam kitab Sunan Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa petunjuk di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan dari Mekah ke kota Madinah. Nah, ketika beliau sampai pada satu tempat namanya Azra, saya juga tidak tahu di mana tempatnya ini, tapi intinya daerah atau wilayah antara Mekah ke Madinah. Beliau ketika turun di tengah perjalanan itu, tentu hadirin sama-sama kita ketahui di antara doa yang mustajab adalah saat kita dalam perjalanan. Maka ketika kita sedang dalam perjalanan itu, salah satu sunnahnya perbanyak doa, karena dia akan lebih dekat untuk dikabulkan. Maka ketika kita dalam perjalanan ini banyak-banyak berdoa. Nah, Nabi SAW ketika beliau singgah di salah satu tempat ini, beliau kemudian mengangkat kedua tangannya. Maka hadirin, ini juga menjadi petunjuk bahwa mengangkat tangan saat berdoa hukumnya sunnah. Mengangkat tangan saat berdoa hukumnya sunnah. Bahkan para ulama mereka menyebutkan bahwasanya doa mengangkat tangan itu sunnahnya atau hadisnya adalah mutawatir. Tapi mutawatirnya adalah mutawatir yang sifatnya maknawi. Jadi mutawatir sifatnya maknawi. Artinya kalau hadis-hadis tentang berdoanya Nabi dikumpulkan seluruhnya, maka mengerucut dan menyimpulkan bahwa Nabi SAW ketika berdoa itu mengangkat tangan. Nah, cara mengangkat tangannya itu adalah diangkat setinggi sekitar dada, lalu kemudian beliau memandang telapak kedua tangannya. Itu yang benar. Jadi cara berdoa yang benar dikumpulkan kedua tangannya, lalu kemudian kira-kira setinggi dadanya, kemudian beliau sambil melihat kedua belah telapak tangannya. Itu dalam beberapa riwayat yang lain. Tetapi di dalam riwayat ini kita mendapatkan bahwa mengangkat tangan ini termasuk di antara sunnah umum ketika berdoa. Meskipun Nabi SAW kadang mengangkat, kadang juga tidak mengangkat. Misalkan tidak seluruhnya. Misal ketika beliau dalam zikir, doa-doa pagi dan petang, itu kan masuk zikir, beliau nggak mengangkat tangan. Doa masuk masjid, dia harus mesti mengangkat tangan. Doa keluar masjid, doa kita naik kendaraan, dia harus mengangkat tangan. Itu isinya juga doa, zikir. Bahkan Nabi ketika doa ketika beliau khutbah Jum'ah itu mengangkat jari telunjuknya saja. Itu Nabi SAW. Khutbah Id, khutbah Idul Adha, kecuali yang beliau sampai kelihatan ketiaknya itu ada riwayat ketika beliau doa istisqa. Nah, itu sampai tinggi untuk menunjukkan apa? Menunjukkan tingkat iftiqarnya. Beliau menghadirkan rasa kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang memohon kepada Allah turunnya hujan. Tapi secara umumnya adalah mengangkat tangan termasuk di antara sunnah dalam berdoa. Sehingga kita tidak perlu mengingkari kalau ada orang yang berdoa mengangkat tangan, memang itu bagian sunnah. Kan begitu kan? Kata kita ini berdoa mengangkat tangan. Tapi juga ada momentum Nabi tidak mengangkat tangan. Tidak harus seluruhnya kita mengangkat tangan. Maka kalau kita mengetahui bahwa pada momen tertentu misalkan masuk masjid nggak perlu mengangkat tangan, nggak ada riwayatnya, ya sudah. Berarti kita cukup berdoa saja. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya udah, nggak perlu pakai mengangkat tangan. Jadi doa-doa, zikir dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi doa menjadi salah satu petunjuk. Kemudian Rasulullah SAW berdoa sesaat waktu. Di riwayat ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada waktu itu menyertai Nabi tidak menentukan atau tidak mengetahui
Intinya sesaat waktu berdoa lalu tiba-tiba bersujud. Lalu kembali kemudian beliau mengangkat tangan beberapa saat. Lalu kemudian tiba-tiba setelah itu beliau bersujud lama lagi. Kemudian sampai 3 kali angkat tangan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu beliau bersujud kembali dengan cukup lama. Barulah setelah yang ketiga kita mendapatkan dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan keterangan Nabi, apa yang membuat Nabi, apa yang dibaca, apa yang didoakan, apa yang diminta. Ternyata permintaan tiga-tiganya itu adalah untuk kita, untuk umatnya. Maka lagi-lagi hadirin, ini menunjukkan cintanya Nabi yang amat sangat mendalam kepada kita umatnya. Walaupun Nabi tidak pernah bertemu, tapi didoakan semuanya umat Nabi sampai akhir zaman. Cinta Nabi tidak pernah lekang. Cinta Nabi luar biasa. Sampai beliau kalau berdoa seluruhnya untuk kita. Beliau seakan sampai bahkan mungkin lupa dengan diri beliau, tapi semuanya untuk kita. Dan ini juga mengajarkan hadirin jangan pelit mendoakan saudara. Ya, jangan pelit mendoakan saudara kita. Sebab ketika kita mendoakan saudara kita, maka ini insya Allah kita pun akan mendapatkan doa yang sama, bahkan 2 kali lipatnya. Jadi saat kita mendoakan saudara kita, Allah utus malaikat lalu mendoakan kita. Walaka mithluhu, walaka mithluhu. Bagimu yang semisalnya, bagimu yang semisalnya. Namun adab yang paling utama kita ini dalam berdoa, pertama doa kita tentu adabnya setelah kita hamdalah, lalu kita berselawat kepada Nabi SAW, maka doa itu diawali dengan memuji Allah, mengagungkan Allah. Begitulah kita diajarkan di surat Al-Fatihah kan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu pujian dulu. Jangan langsung kita doa intinya. Jadi, tetapi pujilah Allah. Sebab Allah itu maha terpuji dan Allah senang untuk dipuji. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tempat dipuji, tempat atau sumber pujian. Beda dengan kita. Kita ini karena memang bukan tempatnya pujian. Kalau orang muji kita itu bukan karena kita ini memang layak untuk dipuji, tetapi sayangnya Allah, pujilah Allah karena Allah yang menutupi aib kita. Itu intinya. Jadi kalau ada yang muji kita itu sesungguhnya Allah, pujilah Allah. Sebab apa? Andai kata mereka mengetahui bagaimana keadaan kita, tidak ada satupun yang memuji. Maka hadirin, puji Allah, baru ujungnya kan ihdinas siratal mustaqim. Nah, baru setelah kita berdoa yang pertama kali apa? Doakan untuk diri sendiri dulu. Diri sendiri. Baru yang kedua doakan untuk orang tua kita. Jadi level yang pertama doa untuk diri sendiri. Baru jangan lupa level yang kedua doa untuk orang tua kita. Baru yang ketiga adalah doa untuk kaum muslimin dan muslimat yang lain. Begitulah isyarat doanya Nabi Ibrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Jadi doanya itu Rabbighfirli. Yang pertama itu adalah dirinya. Lalu kemudian wali walidayya. Baru untuk kedua orang tua. Baru waliman dakhala baiti ya mu'mina. Baru setelah itu kita mendoakan kaum mukminin. Jadi kaum mukminin. Dan itulah cara menjadi urutannya. Urutannya itu. Jadi jangan doakan orang lain, ibunya nggak didoain. Nah, kita yang paling memerlukan, maka doa kita sendiri dulu. Ini kalau kita dalam berdoa. Nabi SAW berdoa di saat perjalanan, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang diminta untuk kita cinta ketulusan Nabi, agar mudah-mudahan kita ini selalu berselawat. Orang yang mengingat Nabi, mereka yang mengetahui bagaimana dalamnya cintanya Nabi, maka insya Allah hadirin, ini yang akan menyadarkan kita malu kalau menyelisih Nabi. Nah, katanya cinta Nabi,
tapi kemudian sunnahnya dilanggar, sunnahnya dilecehkan, sunnahnya kemudian diabaikan. Kalau kita itu adalah sunnah Nabi, usahakan untuk agar dapat kita laksanakan, sebab di sana ada keberkahan. Nabi diutus untuk menjadi contoh teladan dalam kehidupan, meskipun hanya sekali, minimal-minimalnya. Kalau kita mengetahui sunnah tertentu yang tidak selalu kita dapat lakukan, lakukanlah itu. Jadi sunnah misalkan apa hadirin? Jadi kalau orang melaksanakan haji misalkan ya, kita ini belum tentu hajinya mungkin boleh jadi seumur hidup sekali. Mungkin karena usia, mungkin karena biaya kan. Kesempatan itu sekali aja kadang-kadang nunggu sampai 10 tahun, 15 tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun baru dapat rezekinya kita naik haji. Ketika kita naik haji, cobalah haji yang sekali itu pakai petunjuk sunnahnya Nabi. Usahakan bagaimana agar haji kita sekali itu menetapi dan bersesuaian dengan sunnahnya Nabi. Sebab Nabi kan katakan begitu, khudhu manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ambil manasik-manasik kalian itu daripadaku, manasik haji. Maka mesti harus kita ketahui gimana Nabi SAW dalam melaksanakan haji. Contoh misalkan, kalau memang kita terbuka dan memungkinkan sekali untuk melaksanakan tarwiyah misalkan tanggal 8 Dzulhijjah, 9-nya baru di Arafah. Ini yang jarang sekali dilakukan dengan alasan macam-macam. Rata-rata jamaah haji kita langsung ke Arafah tanggal 9 pagi ke Arafah. Padahal Nabi sunnahnya beliau dari 8 itu udah beranjak ke mana, ke Mina. Namanya mabit di Mina. Berangkatnya ke Arafah itu dari Mina. Itu Nabi SAW yang disebut dengan tarwiyah. Jadi tarwiyah. Dan ternyata ketika kita laksanakan, lapang itu, nyaman kita tidur di Mina semalaman itu. Semalaman. Nah ini contoh, kadang seumur hidup sekali diusahakan banyak sekali dalam pelaksanaan haji yang belum bersesuaian, karena mungkin pembimbingnya yang nggak mau mengikuti sunnah, atau mungkin alasan macam-macam, susah, nggak bisa. Masya Allah, banyak yang nggak tahu. Contoh lagi, ini karena saya contohkan untuk yang seumur hidup sekali belum tentu, karena seumur hidup sekali pastikan diusahakan. Nabi SAW misalkan, beliau ketika sudah sampai di Arafah, beliau itu zuhur, asar di jamak takdim di mana? Di Arafah. Jadi sebelum sholat baru kemudian ada khutbah kan? Nah, itu contoh sunnahnya lain itu kan. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan itu khutbah dulu baru sholat, ya. Baru sholat. Dan banyak yang nggak tahu ini. Ada ya, kalau nggak tahu sunnahnya khutbah dulu baru sholat. Ya kita katakan Nabi nggak begitu. Sunnahnya itu sholat dulu baru khutbah. Beda dengan Jumatan. Jadi hadirin, ini kadang-kadang banyak yang kita lihat nggak tahu bagaimana sunnahnya Nabi. Kemudian Nabi sholat maghrib dan isyaknya di mana? Di Muzdalifah. Di Muzdalifah maghrib dan isyaknya, bukan di Arafah. Saya melihat dengan mata kepala rata-rata mereka sholatnya di Arafah. Nah, ini nggak pakai manasiknya Nabi, contoh yang terbaik. Ketika dah sampai maghrib langsung beranjak ke Muzdalifah, nanti di sana. Dan para sahabat maghrib kita di sana. Maka sholat isyaknya maghrib isyak di jamak takhir. Jamak takhir di mana? Di Muzdalifah. Nah, ini contoh-contoh kadang-kadang seumur hidup sekali kita pakailah walaupun sekali biar kita sunnah. Apalagi kalau yang sehari-harian, maka diusahakan. Kalau ngaku cinta Nabi, mestinya ngikuti cara ibadahnya, cara makannya. Nah, kan? Ini kadang kita ini ngaku cinta Nabi, cara makannya ala Yahudi. Ya kan? Jadi ini gimana ini? Nabi itu cintanya luar biasa kepada kita. Ini sayangnya 3 kali doa yang diminta ummati ummati. 3 kali sujud lagi. 3 kali doa yang diingat kita umatnya. Doa yang pertama,
Allah langsung berikan jaminan. Ini salah satu kabar berita gembiranya. Dikasih sepertiga. Umatmu nanti aku akan pastikan dapat syafaat. Subhanallah. Hadirin, syafaat ini sangat mahal. Seluruh para anbiya diberikan kesempatan untuk mendapatkan doa yang mustajab. Dan seluruhnya telah diminta, kata Nabi SAW, di dunia. Kecuali aku simpankan doa khususku itu nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, ketika manusia dikumpulkan, yang awal dan yang akhir, di tengah padang mahsyar, Allah ganti buminya. Tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi gunung, seluruhnya datar. Bumi ini nanti la iwajan wala amta, di dalam surat Maryam. Jadi bumi nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bumi yang sekarang ini. Diganti, tidak ada lagi lekuk, tidak ada lagi apa? Iwaj, yang bengkok, yang lembah, gunung pun juga tidak ada. Semuanya datar semua. Matahari didekatkan sejarak 1 mil kepada kita. 1 mil didekatkan kepada kita. 1,4 kilo. Sekarang jutaan kilometer. Udah demikian panasnya. Gimana 1 mil? Makanya hamba-hamba pada saat itu sangat-sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Dan hadirin, tidak terbayang berapa lamanya. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Bukan sehari 2 hari, Pak. Kita terik matahari sejam, nggak ada perlindungan. Udah gimana Pak? Ya nggak mampu kita, Pak. 1 jam terik matahari panas-panasnya, sejauh ini jutaan kilometer di atas kepala kita, tidak mampu. Gimana 50.000 tahun? Terbayang nggak Pak itu? Tidak terbayang kita. Menunggu hisab. Menunggu hisab. Saat itulah orang pergi ke Nabiullah Adam, pergi ke Nabiullah Nuh, pergi ke sana kemari. Untuk apa? Minta syafaat. Minta syafaat. Maka hadirin, pada waktu itulah yang berhak untuk mendapatkan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya itu panjang, datang kepada Nabi Adam, membujuk Nabi Musa, membujuk Nabi Ibrahim, membujuk nabi-nabi sebelum Nabi sallam. Sampai ujungnya nanti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini yang menjadi hakku. Ini yang menjadi hakku. Seluruh nabi diingatkan dengan dosanya. Nabi Nuh, aku punya dosa ini. Nabi Musa diingatkan dengan dosanya. Nabi-nabi diingatkan dengan dosanya. Seluruhnya, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dimintai oleh Allah, oleh umat, untuk apa? Berikanlah Allah keputusan. Ini untuk keputusannya, agar Allah menyidang kita. Jadi hisab itu ditangguhkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah, baru ditegakkan hisab. Para ulama katakan, hadirin, kenapa manusia kok belum diilhamkan begitu kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW? Tetapi seluruhnya dari nabi-nabi, dan ini hadisnya sahih. Dalam Bukhari disebutkan cerita ini. Jadi barulah di ujung kepada Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui hadis itu hendak menegaskan kepada kita tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding seluruh para anbiya. Maka layak bagi kita untuk banyak-banyak berselawat. Agar apa? Kita mendapatkan yang sepertiga ini. Sujud lagi ditambah oleh Allah, sepertiga lagi. Sujud lagi kepada Allah, tambahan lagi sepertiga. Berapa itu berarti? Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga berarti? 2/3. Sepertiga ini jago matematika. Sepertiga tambah sepertiga, ya berarti 2/3 kan? 2/3 umat ini. Ya, 2/3 umat ini dijanjikan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sudah lewat separuh. Ya, 2/3-nya. Jadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi sebuah harapan besar, dan Nabi SAW sudah memberikan resepnya. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Di antaranya yang banyak-banyak berselawat, terutama hari Jumat.
Yang kedua, sukalah kita ini menjawab azan. Sebab mereka itu akan juga mendapatkan jaminan syafaat. Yang ketiga, jaga sunnahnya. Jaga sunnahnya. Kalau kita tahu itu adalah sunnah, laksanakan. Jangan kita ini anti sunnah. Anti sunnah, sunnah. Cuma sunnah, bukan cuma sunnah. Tapi kita mau dapat syafaat Nabi enggak? Sebab nanti ada hamba-hamba Allah yang dihalau oleh malaikat. Ngaku umat Nabi tapi dihalau. Nabi panggil, itu umatku. Engkau enggak tahu ya Muhammad, apa yang dibuat sepeninggalmu. Itu jawaban malaikat. Dan para ulama ahli tafsir hadis mereka mengatakan mereka hanya mengaku umat Muhammad, tapi petunjuk Nabi Muhammad dibelakangi. Petunjuk Nabi Muhammad kemudian dilemparkan di belakang punggung mereka. Ngaku umat Nabi Muhammad, tapi sunnahnya itu dimatikan oleh mereka. Nauzubillah kalau ada sunnah Nabi yang dibenci. Nah, ini yang kita takutkan ini. Maka jangan anti sunnah. Jadi kalau memang itu sebuah sunnah, kalau misalkan kita ini masih belum mampu, jangan menghina. Jadi takut kita nanti yang dihalau oleh malaikat. Kau ngaku umat, tapi sunnah Nabi kau abaikan. Kau caci-caci itu sunnah Nabi SAW. Hati-hati. Maka hadirin rahimakumullah, ini merupakan kemuliaan Nabi SAW, ketulusan cintanya, kemudian bagaimana perhatian Nabi, kesusahannya, kegelisahannya itu untuk umat kita. Dan ini satu kabar gembira bagi kita umat Rasulullah SAW. 2/3 dari umat ini berhak untuk mendapatkan jaminan dari syafaat. Tentu jaminan ini tidak serta-merta akan diberikan. Ada syaratnya, ada sebab-sebabnya. Oke, insya Allah kita akan mendapatkan yang 2/3 ini. Tapi tadi Nabi SAW sudah berikan resep-resepnya kepada kita untuk kita jalankan. Dan yang keempat, salah satu petunjuk dari hadis ini adalah sunnah kita sebagaimana dalam bab ini bersujud syukur. Kalau kita mendapatkan satu kenikmatan, Nabi begitu syukurnya ketika mendapatkan jaminan Allah sepertiga umatmu, langsung tertunduk, beliau sujud syukur, bahagianya luar biasa. Berdoa lagi, tambah lagi sepertiga, sujud syukur lagi, lama lagi sujudnya, bersyukur kepada Allah. Tambah lagi sepertiga, sujud syukur lagi. Maka hadirin, ini menjadi syariat. Kalau kita mendapatkan satu kenikmatan yang Allah perbaharui, termasuk juga kalau kita terhindar dari satu petaka, satu musibah, Allah hindarkan kita tidak kena kecelakaan misalkan. Kecelakaan, kita selamat, banyak yang nggak selamat, syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mendapat apa? Nikmat, kita dapat anak baru, istri baru, termasuk ya. Kalau ada istri baru kan begitu kan, termasuk rumah baru pokoknya nikmat yang Allah perbaharui, tentu ini akan menjadi satu nikmat kesyukuran bagi kita bersama. Namun saya ada melihat kadang-kadang kebiasaan walaupun kelihatannya bagus tetapi tidak ada sunnahnya itu. Sering kita melihat, atau saya pribadi melihat ada orang kalau setiap habis sholat sujud syukur. Sujud syukur setiap habis sholat. Kita tanya, apa Pak, sujud apa itu? Kok kayak ada tambahan baru? Syukur itu Pak, saya bisa sholatnya. Nabi SAW tidak mencontohkan itu. Kan dikata itu adalah bagian dari yang wajib kita syukuri. Memang betul, sujud kita dapat sholat itu syukur. Tapi sesungguhnya sholat yang kita laksanakan itu sesungguhnya sudah tanda syukur. Sholatnya itu tanda syukur, tidak usah kita tambahkan lagi. Sebab Nabi kalau andai kata itu yang harus, sholatnya kita itu sudah lebih tinggi lagi sujud syukurnya. Di situ sudah berkali-kali, itu sudah merupakan syukur kita kepada Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar, kan, inna a'tainakal kautsar, aku berikan kepadamu nikmat yang banyak, fasolli. Bagaimana bentuk syukur kita dengan nikmat itu? Sholat. Sehingga tidak perlu kemudian setiap habis sholat kita sujud syukur, karena sholat yang tadi kita laksanakan itu sebenarnya sudah bukti syukur. Makanya Nabi pun tidak pernah mencontohkan. Jadi kalau Nabi nggak pernah lakukan, ya jangan lakukan. Lalu kita buat baru, nah ini setiap habis sholat sujud, Nabi buat nggak? Tidak ada. Untuk apa Bapak sujud itu? Syukur Pak, saya dapat sholat. Sholat kita tadi itu sudah syukur. Jadi jangan ada perlu tambahan lagi.
Kecuali kalau Nabi buat, lakukan tiap habis sholat beliau sujud syukur, kita lakukan. Karena itu pasti Nabi memberikan contoh yang terbaik. Makanya hadirin, Nabi SAW beliau itu bersyukur kalau mendapatkan satu kenikmatan yang besar atau sesuatu yang beliau rasakan sangat bernilai ya di dalam kehidupan beliau atau juga untuk umatnya. Ini beliau kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca? Yang kita baca pada umumnya seperti bacaan sujud ketika kita sujud sholat, boleh. Subhana rabbiyal a'la, boleh. Jadi sujud syukur boleh, atau kita sujud yang biasanya subhanakallahumma hamdika allahumma firli. Itu doa-doa pada umumnya. Jadi boleh juga kita mau menggunakan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Boleh. Jadi intinya bebas, atau kita sebut atas syukur nikmat yang Allah karuniakan. Ya Allah, dalam hati ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tahu kita di luar sholat boleh. Kalau di luar sholat boleh Pak ya. Kalau dalam sholat memang nggak boleh, nggak ada bahasa lain. Tapi kalau kita sujud di luar sholat seperti sujud syukur ini di luar sholat, boleh kita ungkapkan terima kasih ya Allah atas seluruh nikmat karunia yang kau berikan. Hari ini istriku melahirkan, Masya Allah cantik bayinya. Nggak apa-apa kita sampaikan. Kalau sujud syukur kan di luar sholat kan, nggak ada masalah, boleh saja. Yang nggak boleh dalam bahasa Indonesia itu kalau di dalam sholat ya. Baik hadirin rahimakumullah, ini satu hadis ya yang terdapat di dalam babu istihbabi sujudis syukur. Insyaallah ini kalau saya tambahkan hadis tentang tahajud, takut tidak cukup ya, saya berikan kesempatan saja kepada jamaah kalau ada pertanyaan. Saya persilahkan. Silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya jazakumullah khair. Jadi untuk mengingatkan, memang tidak ada petunjuk yang tetap. Sebab kalau kemudian kita lakukan setiap waktu, setiap saat, setiap habis sholat kita kemudian sujud, ini khawatir menjadi satu tambahan ibadah yang tidak disyariatkan. Dan ternyata memang tidak ada satupun hadis, meskipun tujuannya betul bahwa saya dapat sholat ini nikmat, betul itu kenikmatan. Allah pilih kita hamba yang bisa sholat. Banyak hamba yang lebih kuat, lebih sehat, lebih lapang ya, badannya lebih besar daripada kita kan, tapi nggak bisa sholat. Kita Allah karuniakan sholat, memang itu nikmat. Tetapi sesungguhnya sholat yang kita laksanakan itu sudah bentuk syukurnya. Jadi nggak perlu ditambah lagi, karena memang tidak ada petunjuknya. Kalaulah ada, pastilah akan Nabi lakukan setiap saat. Dan rata-rata itu hadirin, bid'ah itu berawal dari menganggap baik. Jadi menganggap baik itu rata-rata menganggap baik, oh kan ini baik. Jadi belum tentu yang baik itu kalau tidak ada petunjuknya lalu kemudian direkomendasikan. Sama Pak, misalkan kita baca Quran tapi dalam sujud, kan bagus itu baca Quran, betul. Tapi kalau kita baca di waktu sujud bukan pada tempatnya. Nabi itu ketika contohnya kalau sujud beliau memperbanyak doa kita. Jadi artinya hadirin rahimakumullah, meskipun kita anggap itu baik, misalkan sholat maghrib atau sholat subuh. Saat sholat subuh ini kan kita baru bangun tidur, badan masih fresh ya, waktu kita juga masih cukup waktu. Gimana kalau kita tambah 5 rakaat? Bagus kan itu kan? Betul. 5 rakaat kan lebih baik, lebih banyak, lebih baik dalam pandangan akal kita. Tapi belum tentu dalam pandangan Allah. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Meskipun kita anggap itu baik,
kita tambah rokaatnya menjadi 4 rokaat untuk sholat subuh, tapi itu kita salah, bukan dapat pahala karena nggak mengikuti contoh. Makanya tidak selalu menganggap baik itu benar. Jadi karena di sini dalam bab ibadah itu kita tahu kifiyah, ya termasuk kita setiap habis sholat harus sujud syukur. Kita anggap itu baik, tapi nggak ada Nabi SAW. Kalau memang benar, Nabi pasti akan laksanakan itu. Dan oleh sebab memang ternyata sholat itulah sudah masuk dalam ranah apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan memang Nabi SAW itu sampai ada 15 nas, ada 15 hadis. 15 hadis kalau dikumpulkan, saya dapatkan karena sudah saya sampaikan di Masjid Al-Jihad di 2 pekan yang lalu, kajian tentang masalah keimaman, apa instruksi imam kepada makmum sebelum Nabi SAW mulai menegakkan sholat. Dari 15 hadis itu rata-rata memang berbeda-beda. Ada sawu sufufakum, ada aqimu sufufakum, ada rassu wa'tadilu, ada macam-macam. Jadi seluruh qaribu, ada dekatkan. Kemudian kadang-kadang Nabi juga menambahkan apa sawu sufufakum au la yukhalifannallaha qulubakum dan seterusnya. Jadi intinya Nabi antara luruskan, tegakkan, rapatkan, dekatkan punggung-punggungmu. Kadang Nabi SAW juga sedikit mengancam, luruskan, kalau enggak nanti hati-hatimu akan menjadi bengkok. Jadi 15 riwayat yang ada, instruksi Nabi itu sekitar itu. Dan tidak ada instruksi as-sholatu jami'ah ketika hendak sholat wajib. Kapan as-sholatu jami'ah disampaikan oleh Nabi? Adalah ketika dalam sholat yang tidak ada azan dan iqomatnya. Instruksi Nabi as-sholatu jami'ah, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Sholat jenazah gak ada azan qomah, maka apa? Bukan sawu sufufakum, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Boleh. Sholat id, sholat idul adha, idul fitri, instruksinya yang benar as-sholatu jami'ah. Sholat gerhana as-sholatu jami'ah. Sholat gerhana bulan matahari sama. Sholat istisqa as-sholatu jami'ah. Itu instruksi yang benar. Maksudnya apa? Sholat ditegakkan. Sholat ditegakkan, dimulai untuk berjamaah. Jadi Nabi memberikan contoh as-sholatu jami'ah, instruksinya itu adalah ketika pada sholat-sholat yang tidak ada azan dan iqomahnya. Maka kita menetapi sunnah seperti ini lebih dekat ya dengan pengamalan. Tentu mudah-mudahan kalau semakin dekat dengan contohnya Nabi, semakin sempurna nilai ibadah kita. Jadi kan itu baik-baik saja. Ya memang sih nggak akan membatalkan. Cuma kita kurang menetapi. Maka hadirin, dalam prinsip syariat itu semakin menetapi sunnah meskipun sedikit jauh lebih sempurna, lebih bernilai dibandingkan banyak tapi nggak menetapi sunnah. Karena menetapi sunnah itu yang akan menjadi nilainya tersendiri. Sebab itulah perintah Allah kepada kita, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepadaku maka ikuti aku, yaitu dengan mengikuti contoh Nabi SAW dalam ibadahnya. Karena hadirin insyaallah itu yang akan lebih mendatangkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah. Baik, begitu ya. Masih ada berapa menit? 1 menit. Silahkan. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Iya. Keluar gimana keluar? Oke. Iya. Iya. Oke. Yang kedua, kita pribadi waktu kita balik itu kan sudah diwajibkan untuk sarapan. Iya. Selama itu mungkin kita ini manulah
namanya, yang penting mengerjakan. Ya. Itu pun kalau bersuruh. Nah, untuk sementara kita ini ibarat sudah menyadari bahwa itu salah satu wajib yang kita perlu penuhi, karena di dalam semua pertanyaan masalah salat. Nah, salat-salat yang kita tinggalkan selama kita hidup itu caranya bagaimana, Ustaz? Ya. Baik, cukup kali ya. Kalau sudah nambah waktu ya. Insyaallah. Jadi jazakumullah khair. Yang pertama, memang pertama ya, kalau kita pelaksanaan dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, jadi Idul Fitri dan Idul Adha, yang sunnah itu sebenarnya adalah di lapangan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi di lapangan. Walaupun para ulama membolehkan, tetap tidak masalah kalau kemudian dilaksanakan di dalam masjid. Mereka tetap tetap membolehkan dan hukumnya sah. Walaupun kalau peringkat atau nilai keutamanya itu mana yang lebih utama, kalau dapat dilakukan di tanah lapang, tentu ini lebih sesuai dan menepati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin rahimakumullah, kita ini kalau ke Masjid Nabawi, Nabi SAW itu setiap kali sholat istisqa, ke sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, itu beliau di yang sekarang itu ada namanya Masjid Masjid Ghamam, namanya Masjid Ghamam. Masjid Ghamam itu di pintu 15, pintu 16. Jadi kalau kita di pintu 15 dan pintu 16 itu kita ke arah agak jauh sedikit. Itu memang kalau kita berjalan hampir adalah 1,5 kilo lah mungkin, 1,5 kilo. Dan itu sekarang diabadikan di situ masjid, namanya Masjid Ghamamah. Apa Masjid Ghamamah itu? Masjid awan. Disitulah dulu Nabi SAW kalau melaksanakan sholat istisqa, beliau melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Bukan di Masjid Nabi, beliau berjalan ke tempat itu 1 kilo sampai 1-2 kilo lah mungkin sederhananya. Jadi kalau kita berjalan kaki itu, dan itu Nabi lakukan di situ. Beliau makanya sunnah yang lebih dekat sesungguhnya adalah di lapangan. Tapi kalau di lapangan tidak ada sholat tahiyatul masjid, tidak ada doa sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalau misalkan kita dalam masjid, ya berarti ada tahiyatul masjid, ada. Setiap kita masuk masjid memang ada tahiyatul masjid. Tapi kalau misalkan kita dapatnya di jalan, apakah ada tahiyatul masjid? Masjid itu yang disepakati, tempat yang sudah disepakati secara disepakati ya, bahwasanya itu ada tempat sholat. Jadi kalau dalam hal ini misalkan wilayah inilah disepakati ruang sidangnya ini di sini. Kalau kita masuk di sini sunnah. Tapi kalau kita di luar nggak kebagian karena itu sifatnya temporal, sesekali aja. Jadi maka itu bukan masuk wilayah masjid. Maka kalau kita kebagian sholatnya di jalan misalkan pas Idul Fitri, ya nggak ada sholat sunnah di situ, udah langsung duduk aja kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat yang kita tinggalkan, yang kita pun juga tidak tahu, jadi berapa banyaknya, berapa lamanya. Dalam keadaan seperti ini, maka insya Allah apa yang kita lakukan hari ini akan menutupi apa yang telah lalu. Maka para ulama itu sarannya kepada kita dan petunjuknya, perbanyak yang sunnah. Jadi kalau kita ini dulu mungkin kita tidak tahu sholat wajib berapa yang sudah kita tinggalkan. Nah, saatnya kita sekarang ini untuk menjaga sunnah-sunnah sholatnya, rawatibnya, tahajudnya, kemudian duhanya, dan sholat-sholat mutlak lainnya, perbanyak. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang sangat terkenal ya, ketika hisab, Allah perintahkan kepada malaikat ketika yang wajib kurang, Allah berfirman, lihat di sunnahnya. Adakah dia yang sunnah? Tutup dengan yang sunnah. Makanya ibadah sunnah kita itu untuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada di yang wajib. Maka kalau kita puasa wajib dengan puasa sunnah, zakat yang wajib dengan sedekah sunnah, sholat yang wajib dengan sholat yang sunnah, maka insya Allah ini yang lebih mendekati dan banyak pendapat para ulama dibanding kadang-kadang ada pelaksanaan setiap habis sholat balik. Sholat apa itu Pak? Saya sholat qadha yang waktu muda saya.
Kapan itu? Saya pun tidak sadar kapan waktunya itu. Nggak perlu seperti itu. Jadi selalu dirapal, didobel. Ya sudah yang lalu, insya Allah kita yakin ya. Faman taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Barang siapa yang bertaubat lalu dia beriman, taubatnya itu dilandasi oleh ketulusan, dan beramal soleh, menutup apa yang telah lalu. Jadi nggak akan diulangi lagi. Dulu mungkin nggak pernah sholat, sekarang sholatnya dijaga. Dulu mungkin nggak puasa, sekarang puasanya dijaga. Asal kita ini, Allah katakan apa? Mereka itu yang Allah akan ganti keburukan di masa yang lalu dengan kebaikan-kebaikan saat ini. Maka kita yakin apa yang kita lakukan saat ini, insya Allah niatkan menutup apa yang telah lalu. Jangan coba-coba ulangi lagi, suka ninggalin sholat. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.